Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Rawahu Muslim. Oke, sudah? Ya. Sudah Ustazah, ulang sekali lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Rawahu Muslim. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad. Di sini make isim tafdil, tempat, lokasi, gitu ya, tempat atau lokasi yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Habbul biladi ilallah, tempat atau lokasi yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai adalah masajiduha, masjidnya. Ahabbu di situ Nabi memakai isim tafdil, yang mana isim tafdil itu bermakna paling. Jadi paling nih. Bilad itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab kita tuh sering dengarnya bilad tuh negeri ya. Negeri itu kan tempat tinggal ya. Negeri itu adalah suatu lokasi, suatu tempat gitu kan. Jadi tempat lah, lokasi yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah khabarnya apa? Masajid. Masjidnya. Nah, kita. Itu kembali ke mana? Itu kembali ke bilad. Bilad itu jamak. Kita belajar nahwu shorof nih. Sadar aku ngajarinnya nahwu shorof, kita nggak pernah belajar. Dengerin aja. Dengerin aja. Ya. Yang pernah belajar sekalian murojaah dikit. Itu kembalinya ke bilad. Bilad itu jamak. Baladun. Baladun adalah mufrad. Biladnya jamak. Sehingga hanya menjadi muannas, pakai domirnya muannas karena kullu muannas jamak. Setiap muannas itu jadi jamak gitu ya. Masajiduha. Masajid juga dianya jadi sighah muntahal jumu. Ya. Kok gini sih Ustazah? Enggak apa-apa, dengerin aja. Masajid itu kan masjid ya. Nah, dia jamaknya jamak taksir ya, tapi masuk dalam wazan mafa'il ya, sighahnya muntahal jumu. Itu isim ghairu munsharif. Ismun ladzi la yunsharif, atau bisa juga disebut seperti itu. Gitu. Kemudian wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan abghad di sini pakai isim tabdil juga. Abghadul biladi ilallah aswaquha. Paling lokasi yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak sukai, paling benci, paling enggak seneng, apa? Aswaquha. Kabarnya adalah pasar-pasarnya. Ini hadis sebenarnya sudah cukup jelas. Tapi kita jelasin lagi supaya apa? Supaya kita makin tahu nih kalau apa aja yang dicintai oleh Allah, apa aja yang enggak senang oleh Allah, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita memasuki tempat yang dicintai oleh Allah dan ketika kita memasuki tempat yang tidak disukai oleh Allah. Ini ya, pasar ini bukan berarti kita nggak boleh masuk pasar, bukan. Cuma Nabi itu mau jelasin kalau pasar itu sesuatu yang nggak disukai oleh Allah. Bukan berarti pelarangan, bukan berarti larangan untuk kita masuk pasar, bukan. Boleh masuk pasar ya. Kalau nggak boleh, gimana mak mau masakin gitu ya, mau masakin buat anaknya, mau beli baju ya, apalagi mau lebaran tuh kan gitu. Walaupun sekarang kayaknya pasar udah nggak ditoleh lagi gitu ya, nggak terlalu noleh ya. Atau apalagi saya tuh amat sangat tidak menoleh pasar. Karena apa? Ada itu tuh si kuning. Jadi saya nggak pernah masuk pasar lagi. Walaupun masuk pasar juga nemenin orang. Terakhir saya masuk pasar tuh nemenin orang, bukan sayanya yang mau belanja gitu ya.
Makanya pasar itu ya alhamdulillah juga sebenarnya banyak online gini. Itu lebih murah juga sebenarnya ya kalau kita beli di yang hijau atau yang kuning gitu kan gitu lebih murah. Makanya nggak noleh lagi nih saya sama pasar. Oke, kita jelasin ya. Kita masuk ke syarahnya. المفردات أحب البلاد أي أحب أماكن البلاد أحب أماكن البلاد وتدرك البلاد عن المكان المحدود المتأثر باجتماع سكاني وإقامتهم فيه. Jadi masuk ahabul bilad di situ adalah ahabu amakin, tempat-tempat yang paling dicintai. Nah, itu termasuk bilad itu kayak namanya bilad ya, itu tuh ada perbatasan gitu ya. Nah, ada perbatasan. Kayak Indonesia, Malaysia kan ada perbatasan gitu ya. Termasuk Palembang dan Lampung ada perbatasan. Nah, itu namain bilad tuh. Nah, itu namain bilad. Yang sesuatu yang mempunyai batasan. Nah, itu namanya bilad gitu. Maksudnya ya kecamatan ini dan kecamatan itu ada batasnya. Batas ini udah masuk kecamatan ini. Nah, itu namanya tempat tuh, ya. Tempat itu sesuatu yang punya batasan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Dan di dalamnya juga ada orang yang tinggal. Nah, gitu. Kemudian al-masajid itu jamak masjid wa huwal makan alladzi waqafa lis-shalah ada dawam ya. Masjid itu tempat untuk orang sholat dan tempat tersebut menjadi tempat yang dawam. Emang khusus tempat sholat gitu, dan memang tempat itu bukan sekali aja dijadiin tempat sholat, emang selalu jadi tempat sholat. Nah, itu ya definisi masjid itu suatu tempat yang memang selalu dijadikan untuk tempat sholat. Nah, itu definisi masjid. Kemudian al-aswaq, apa itu aswaq? Pasar, jamak suq. Dianya jamaknya suq. Kenapa dinamain suq? Sumya bidzalika li'anna al-bada'i tusaqu ilaiha. Dinamakan pasar karena bada'i itu barang-barang ya. Barang-barang perniagaan itu tusaku ilaiha. Tusaku itu kayak diberikan ya, saling memberi di sana gitu. Ada uang, ada barang. Nah, tusaku gitu ya. Ada quotes bagus ya, saya screenshot dari nggak salah nanti lah, panjang nanti ceritanya. Kalau ingat tusaku tuh apa ya, ingat saudara saya. Oke. Langsung ke makna. Yubayyinul hadits anna ahabbul amakin ilallah hiya al-masajid li'annaha buyutut ta'ah wa asasut taqwa tanzilat rahmah. Wa abghadha al-aswaq li'annaha mawatin al-ghuflah wal fitan wat tama' wal khiyanah wal iman al-kadhibah fil aghrad ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid. Dan kenapa masjid? Karena masjid itu adalah tempat untuk seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga fondasi ketaatan. Kenapa dinamain asasut taqwa? Itu ada dalam surah At-Taubah. Masjidun ussisa 'ala taqwa liyaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharun Allah yuhibbul mutahhirin. Surah At-Taubah juz 10 ya. Di situ ada. Enggak, ini udah masuk juz 11. Nah, ini udah masuk juz 11 At-Taubah awal-awal tuh. Ya, itu dinamain Masjid Ussisa 'ala Taqwa. Siapa yang tahu Masjid Ussisa masjid apa yang dinamain Masjid Ussisa 'ala Taqwa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Coba komen, siapa yang tahu masjid apa tuh? Ada dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Ussisa 'ala Taqwa di situ. Ya, masjidun ussisa 'ala taqwa liyaumin ahaqqu an taquma fihi, itu ayatnya juz 11. Nah, dan makan juga ussisa 'ala taqwa, masjid apa tuh yang dimaksud dalam
ayat tersebut. Yeah. Coba yang tahu komen, kalau nggak ada yang komen, ntar saya kasih tahu di akhir ya. Oke, nah gitu. Dan juga masjid itu adalah tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahmat yang turun. Dan abghadul aswaq li'annaha muwatin. Paling bencinya Allah Subhanahu wa taala sama suatu tempat itu adalah pasar, karena pasar itu adalah tempat orang lalai, tempat fitnah, tempat toma, tempat khianat, tempat wal aiman, bukan iman tadi, astagfirullahaladzim, wal aiman al kadibah, tempat sumpah palsu ya gitu. Iya benar, Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul SAW ketika Rasul datang ke Madinah. Itu ya. Pertama kali Rasul datang ke Madinah, masjid yang Rasul bangun adalah Masjid Kuba. Ahsan tuh, ahsan wa ilaih. Ya, gitu. Kenapa masjid itu kenapa pasar itu dinamain, kenapa pasar itu Allah Subhanahu wa taala enggak suka? Karena pasar itu kan tempat orang lalai ya. Pernah masuk pasar, apalagi bulan puasa. Kanan, kiri, depan, belakang, nyeruput es. Enggak ada sopan santun. Kita puasa menahan dahaga, itu lihat orang kayak seger banget minum es. Kan tempat lalai, bukan lalai lagi, tempat dosa. Pasar itu menjadi tempat dosa. Orang nggak tahu waktu sholat, orang nggak tahu waktu puasa, orang nggak tahu pokoknya seharian wahatang nggak inget sholat, balik-balik capek. Sholatnya ditinggal, berapa banyak orang di pasar itu yang meninggalkan sholat. Saya tuh setiap kali datang ke tempat-tempat yang seperti itu, nggak tahu kenapa, seringkali memikirkan ini orang sholat nggak ya? Itu yang saya pikirin. Yang prioritas saya mikir kalau ketemu orang ya, termasuk waktu ke safar kemarin ya, supir bisnya sama kenek bisnya itu juga saya pikirin, ini supirnya sholat nggak ya? Ini keneknya sholat nggak ya? Saya tuh kayak gitu, ketemu siapa gitu yang saya mikirnya sholat nggak nih orang. Kayak kalau sama kamu sholat nggak? Nggak gitu juga ya. Tapi saya mikir kayak gitu. Orang sholat nggak ya? Itu juga saya kalau masuk mall gitu ya. Nggak. Kalau mall jarang saya mikir kayak gitu. Karena kalau mall itu kan isinya orang-orang maksudnya kalau mall itu kan isinya orang-orang yang berpakaian katakanlah rapi-rapi gitu ya. Jadi jarang saya terlintas orang sholat nggak, atau di mall kan banyak-banyak yang non Islam juga ya gitu. Tapi kalau ke pasar ya, lihat pedagang-pedagang kaki lima gitu, lihat kuli-kuli gitu ya. Nah, lihat abang-abang beca, lihat yang kayak gitu-gitu deh gitu. Itu yang saya pikirin, sholat nggak ya gitu. Dan bukan cuma mikir aja, kalau terbesit yang saya doain tuh, ya Allah kasih taufik gitu, ya Allah kasih hidayah, sebagaimana mereka tidak memikirkan tentang akhirat gitu ya, mungkin seperti itu, atau pikirannya dikit tentang akhirat, semoga nanti di akhirat mereka juga nggak mikir yang capek, ya kau bahagiain deh gitu. Pokoknya sebagaimana kehidupan mereka di dunia, yang saya kan mereka nggak ada pikiran, cuma kayak kerja gimana keluar dari neraka, jangan sampai gitu. Maksud saya, ya Allah gitu, kasih mereka taufik hidayah, semoga mereka bisa deket denganmu gitu aja sih, saya mikirnya kayak gitu. Kalau ya Allah kasih hidayah, ya Allah kasih mereka kedekatan denganmu, minimal mereka selalu mengerjakan kewajibanmu gitu aja. Siapapun yang saya lihat, kalau saya terbesit, ya ibaratnya nggak bisa nolong nih apa rezeki,
ya kali gitu kan, setiap lihat orang mau ngasih 100 gitu kan, enggak. Tapi doa itu lebih baik untuk mereka gitu ya. Jadi walaupun dalam keadaan sarra wa dharra, dan keadaan bahagia dan dalam keadaan senang, itu tetap selalu dekat sama Allah, tetap selalu menjalankan kewajiban Allah tanpa pandang gitu. Malahan orang-orang yang seperti itu, abang-abang beca, abang-abang gojek gitu ya, kuli-kuli bangunan gitu ya. Kalau mereka nggak usah banyak sunnahnya, nggak usah, mereka wajib aja deh kerjain yang wajibnya aja. Sholat 5 waktu nggak ketinggalan, yang wajib-wajibnya aja. Itu sudah keren banget di mata Allah, saya yakin. Karena apa? Setiap tetesan keringat mereka itu menjadi amal yang timbangannya sangat besar di sisi Allah. Untuk apa? Untuk keluarga mereka kan capek banget tuh. Ngayuh sepeda, nggak kebayangin saya mah kalau jadi yang seperti itu mah, nggak kebayangin ya capeknya gimana. Sering kan kita tuh sedih lihat orang yang kayak gitu ya. Cuma gimana ya, memikirkan nasib mereka gitu loh di akhirat nanti. Jangan sampai capek di dunia, capek di akhirat juga. Makanya doa lebih baik untuk mereka gitu. Kalau ada uang ya ahsan, dikasih, itu bagus. Cuma kalau nggak ada, doa paling baik dah untuk mereka. Artinya hidayah itu kan mahal ya, taufik itu mahal. Semoga yang mahal-mahal itu antum tuh semuanya udah dikasih hidayah. Saya yakin ya orang 60 ini semua udah dikasih hidayah, taufik sama Allah. Kalau nggak kayak gitu, antum nggak akan ikutin Zoom ini, nggak akan belajar kayak gini, dan juga ikut pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi mereka itu kan pernah nggak mikirin mereka itu gimana ya? Jangan kan mau belajar, sholat aja alam taro gitu ya. Sholat aja nggak tahu sholat atau enggak gitu. Jadi Oke, sekarang saya mau ngajak antum semua, kalau ngelihat orang-orang yang seperti itu, jangan hanya habis dirasa kasihan aja, gitu ya. Doain, gak usah panjang-panjang, ya Allah kasih mereka taufik hidayah untuk dekat denganmu, menjalankan kewajibanmu. Udah gitu aja. Nama tambahin rezeki yang luas ya Allah, supaya mereka ibaratnya kalau memang pekerjaan ini membuat mereka lupa denganmu, ya kasih pekerjaan yang membuat mereka tidak lupa denganmu. Gitu. Jadi harus ada gitu ya, harus ada rasa rasa riroh gitu ya sama hamba-hamba Allah yang lainnya. Tapi kan kita kan niatnya, tujuan kita itu meneruskan dakwanya Rasul. Kan Rasulnya itu kan maunya semua umatnya masuk ke surga kan gitu. Nah, kalau kita kayak gitu kan secara tidak langsung tuh membantu dakwanya Rasul gitu kan, meneruskan perjuangannya Rasul SAW seperti itu kan gitu. Jadi balik-balik pasar itu tempat orang lalai, tempat orang nggak sholat, tempat orang maksiat, tempat orang dan sebagainya, tempat fitnah, tempat rakus, pokoknya nggak tahu menau gitu ya. Nah, sama tempat bohong, tempat hianat, banyak nggak yang saya udah segitu, udah pas, saya modalnya nggak sampai, saya modalnya gini, kan bohong gitu ya. Kan banyak penjual-penjual yang seperti itu ya, waliyadzubillah, ngomongin modal sekian padahal nggak sekian. Termasuk daripada adab jual beli muamalah, hukum fikih muamalah juga, nggak boleh seorang penjual itu menyebutkan modalnya gitu ya, nggak boleh itu, nggak boleh. Misalnya kayak gini, saya contohin, ini saya jual baju itu harganya 85.000 misalnya, terus ada yang nawar 85 gitu, 50 aja ya. Janganlah, modal saya tuh 50 aja nggak dapat, modal saya 60. Itu nggak boleh tuh ya, modal nggak boleh disebutin. Kalau mau nyebutin itu kayak gini, janganlah modal aja nggak sampai kayak gitu, nggak usah disebutin banget gitu ya. Nyebutin aja nggak boleh, apalagi sampai bohong. Nah gitu ya, apalagi sampai bohong, itu pasar kan gitu. Janganlah, modal saya aja 60, padahal modalnya 40, ditawar 50 kan bohong gitu ya. Nah, double tuh kan gitu. Itu. Jadi makanya Allah SWT nggak suka sama pasar. Pasar itu ketamakan orang-orang di pasar itu luar biasa. Khianat orang-orang di pasar itu luar biasa. Orang-orang pasar itu ya, orang-orang yang keras. Tapi nggak semua. Maksudnya hidup di pasar tuh hidupnya keras. Kan teriak-teriak, ngomongnya marah-marah gitu kan, banyak gitu persaingan dan lain sebagainya gitu. Nah, termasuk juga adab seorang pembeli ya.
kalau dalam saat mau kepindah ke toko, jangan membandingkan toko satu dengan toko lainnya di depan orang yang jualan. Saya contohin kayak gini. Saya datang ke toko A. Ini ada, saya datang ke toko A. Sebelumnya saya udah datang ke toko B. Sebelumnya saya datang ke toko B, terus saya datang ke toko A. Saya bilang, ini bajunya berapa? Dia jawab 100. Di toko B tadi bajunya nggak sampai loh 100. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh ngebanding-bandingin kayak gitu. Udah kalau nggak mau beli udah tinggalin aja, nggak usah ngebanding-bandingin. Kenapa? Karena ngebanding-bandingin itu bikin orang kesel, bikin orang sakit hati, dan itu juga bukan adab dalam jual beli gitu ya. Juga termasuk nggak boleh ngomong sama temennya kita yang bikin orang tersebut ngedenger. Ya, saya contohin lagi. Udah beli sana aja yuk, sana lebih murah gini-gini. Oh di sini gini-gini. Kita ngomong itu keras banget sampai yang jualan tuh tahu kalau kita tuh lagi ngomongin dagangannya dia. Nah itu nggak boleh, ya. Ngomongnya bisik-bisik aja, itu ya. Kalau mau ngomong pindah toko, ngomongin toko ini kemahalan, ngomongin toko ini gini-gini, ditahan aja, asal nggak usah ngomong deh, gitu ya. Asal nggak usah ngomong, itu sebagian terhadap. Kalau nggak mau udah tinggalin, nggak usah banyak ngomong. Nah itu adab, itu adab. Kalau nggak mau tinggalin, nggak usah banyak ngomong, udah gitu. Seperti itu adab. Nah jadi gini, Allah Subhanahu Wa Taala itu gini ya teman-teman, saudari-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan dunia, sudah Allah ciptakan dunia, Allah itu tidak mau menoleh kepada dunia, nggak Allah toleh dunia. Karena apa? Ad-dunya adna min kulli syai'. Yusamma ad-dunya li'annaha adna min kulli syai'. Dunia itu dinamakan dunia karena dia adna. Dunia, da nun ya. Da nun ya. Jadi masuknya ke adna, alif da nun ya. Adna itu apa? Tempat yang paling rendah, yang paling hina dari segala sesuatu. Itu dunia. Dunia itu hina, dunia itu rendah, dunia itu nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, dunia itu tidak lebih berharga daripada janahal ba'udah, sebelah sayap nyamuk, sebelah lo. Sebelah sayap nyamuk nggak ada harganya sama sekali itu di mata Allah. Ya, jadi nggak ada bandingannya gitu, nggak. Dunia sama sebelah sayap nyamuk nggak ada bandingan. Maksudnya nggak lebih baik gitu ya. Dunia itu nggak lebih baik daripada sebelah sayap nyamuk gitu. Saking hinanya dunia. Saking hinanya dunia. Apa ya, sebelah sayap nyamuk ditimbang nggak ada onsnya, itu timbangan tuh nggak bergerak. Kalau nimbang sebelah sayap nyamuk nggak ada gerakannya itu. Bener nggak? Bener. Nggak ada gerakannya timbangan. Artinya apa? Nggak berharga sama sekali dunia itu di sisi Allah. Zulun, hina dunia itu. Nah, ada nahnya, ada tapinya. Allah Subhanahu wa taala masih mau melihat dunia karena dua hal. Masajiduha, masjidnya, fiha masajidun, di dalam fiha masajid, di dalamnya ada masjid, fiha al masajid, di dalamnya ada masjid, wa fiha majalisul ilm. Wa fiha majalisul ilmu. Fiha majalisul ilmi, Wa fiha majalisul ilmi. Ada dua. Allah Subhanahu wa taala masih mau melihat dunia, yang mana dunia itu dikatakan udah paling hina, yang tidak ada sama sekali bandingannya dengan sebelah sayap nyamuk, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mau melihat dunia karena dua hal. Karena di dalam dunia ada masjid dan di dalam dunia ada majelis ilmu. Yang mana kedua tempat ini pasti diisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Benar nggak? Benar. Tidaklah masjid itu diisi kecuali untuk orang sholat. Ada orang nggak boleh. Pasti di masjid itu ada kalimat dilarang makan minum. Benar nggak? Iya, karena apa? Masjid itu tempat sholat, tempat ibadah. Begitu juga dengan majelis ilmu, tempat di mana seorang hamba, beberapa orang hamba, kumpulan hamba-hambanya Allah mencari ilmunya Allah. Nah, dua tempat ini
membuat Allah SWT masih mau menoleh sama dunia. Gitu. Jadi penuhi masjid-masjid. Dan ini anjuran untuk para laki. Anjuran untuk para laki. Kalau wanita gimana? Wanita kalau masjid itu khusus wanita ya bisa. Tapi kan nggak ada musola ya gitu. Kita di Indonesia kenalnya musola. Ya, wanita tidak dianjurkan. Wanita tidak dianjurkan untuk sholat jamaah di masjid, enggak. Untuk i'tikaf di masjid, enggak. Karena masjid itu tempatnya laki-laki. Ya, wanita itu tempatnya di rumah. Gitu. Ya terus gimana Ustazah? Saya kan mau ke suatu tempat yang disukai oleh Allah. Kalau masjid bukan tempat, maksudnya bukan berarti nggak boleh, bukan ya? Ya di rumah tuh ada suami, urusin anak. Itu udah tempat, itu udah posisi yang disukai oleh Allah kan gitu. Tapi ada kan namanya majelis ilmu. Ada tempat kedua, majelis ilmu. Ya seperti inilah contohnya. Sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, majelis-majelis ilmu itu tuh yang bikin Allah SWT masih mau melihat dunia. Artinya apa? Artinya setinggi itu loh derajat ilmu. Sampai Allah SWT itu ngelihat dunia karena ilmu. Karena di dalamnya orang-orang masih ada yang mau mencari ilmu. Di dalamnya dunia itu ada tempat yang di tempat itu dibuka majelis ilmu. Ada tempat yang di tempat itu tempat sujud kepada Allah, tempat beribadah kepada Allah, tempat mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu, ya. Jadi sedikit oleh-oleh saya dari safar. Saya kan pergi ke Lampung ya. Saya pergi ke Lampung, kemudian saya melihat kita ke Lampung tuh ceritanya safari dakwah sekalian jalan-jalan lah ya, mantai. Terus kan safari dakwah tuh hari pertama datang kita udah langsung dijamu makan terus langsung ke majelis lagi deh. Pas saya masuk majelis itu ya Allah gitu, saya langsung alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzanbin. Kayak gitulah kira-kira ya. Saya langsung ucap alhamdulillah dan langsung astaghfirullah gitu. Kenapa? Alhamdulillah gitu ya. Karena ya Allah makasih banget gitu. Saya dikasihnya tempat tinggal di Palembang gitu. Dimana Palembang ini benar-benar Tarim Sani, tahu nggak? Palembang itu Tarim Sani loh. Palembang itu dijulukin Hadramut Sani. Yeah. Hadramut Sani. Salah satunya alasannya adalah di Palembang itu banyak makam aulia kayak Zambal ya. Banyak makam aulia juga di Palembang itu habaib banyak. Habaib banyak dan habaib itu awal-awal masuk juga salah satunya ke Palembang. Ada Habib Idrus bin Syahab, Habib Abdullah bin Syahab, itu Habib sesepuhnya Palembang. Makanya di Palembang itu banyak bin Syahab. Terus saya langsung ucap, ya Allah makasih banget gitu. Saya dikasih tinggal di Palembang kan. Tempat yang gak susah buat saya cari ilmu. Ini saya literally gak pernah belajar, gak pernah keluar dari Palembang gitu ya. Maksudnya saya bener-bener min awal dari mondok sampai saya sekarang tuh belajarnya tuh bener-bener di Palembang. Gak pernah keluar hatta dari kota Palembang pun enggak gitu. Apalagi mau luar provinsi, apalagi mau luar negeri. Saya belum pernah gitu ya. Belum pernah belajar untuk menetap lama gitu ya. Kayak ya belajar menetap lama mondok gitu enggak. Saya belajarnya tuh benar-benar di Palembang gitu. Dan pas saya ke Lampung ya, Lampung tuh enggak jauh dari Palembang. Lampung tuh berdekatan dari Palembang, deket banget kan sampingan. Saya ke Lampung, saya ikut majelis di sana, safari dakwah di sana ya, sama ustazah saya. Itu majelisnya Allah subhanallah. Pesertanya dikit banget. Dikit banget. Padahal itu tuh udah didatangin ustazah dari Palembang. Ustazahnya banyak, ada 3 saat itu. Ustazah Khadijah Badi'ah, Ustazah Rogwan Dina, Ustazah Nur Afifah. Itu semua ustazah saya, ustazah Palembang itu semua. Udah didatangin ustazah dari Palembang. Kan kita kalau di tempat kita kan kalau ada ustazah datangan tuh pasti rame kan yang hadir.
Kalau di Palembang sih kayak gitu ya. Enggak ustadzah datangan aja rame, apalagi kalau ada ustadzah datangan, itu mah rame banget. Kemarin tuh waktu Maulid ada Ustazah Amiro gitu ya, Ustazah Muna, hadir mah 1.000, 2.000, 3.000 orang itu udah pasti gitu ya. Gedung udah penuh. Itu di Palembang tuh. Terus pas saya ke Lampung lihat itu berapa paling yang hadir tuh berapa ya? Kayak 1:10 deh sama Palembang. Saya bilang gini. Saya bilang sama teman saya samping Kak gitu. 1:10 ya Palembang sama Lampung gitu. Apa orang-orang yang hadir? Yakin katanya. Itu ya beruntung banget ya Kak. Iya beruntung gitu. Terus apa ya? Saya pikir sebenarnya bukan masalah tempatnya, tapi balik-balik ya pemberian ya, balik-balik pemberian, balik-balik karunia dari Allah, balik-balik taufik dari Allah ya, nasib lah takdir. Cuma ya kita kayak itulah yang saya pikirin ya Allah gitu. Harus banyak ya. Itu menjadi semangat buat kita bahwa masih banyak di bumi-bumi Allah ini tempat-tempat yang belum terjajahi dengan dakwanya Nabi SAW secara tamat gitu. Itu udah didatengin 3 ustadzah dari Palembang, tapi yang hadirnya dikit ya. Sedikit. Mungkin itu pasti mereka banyaknya. Mungkin itu ibaratnya kan udah ustadzah datangan tuh. Nah itu banyaknya tuh kayak gitu. Banyaknya tuh kayak gitu. Gimana dikitnya gitu ya. Gimana dikitnya. Jadi saya kasih banget ya Allah. Walaupun saya belum, walaupun keinginan saya gitu. Kita kan banyak nggak bersyukurnya ya. Saya tuh dulu tamat dari SMA, saya pengennya ke Hadramut gitu kan. Cuma kedua orang tua saya nggak ngizinin. Akhirnya saya tetap stay di Palembang dan memang saya nggak boleh keluar gitu ya. Akhirnya saya tetap stay di Palembang dan itu tuh benar-benar bikin saya sedih, kecewa. Pokoknya gitulah ya manusiawi. Nah, tapi sekarang itu ya akhirnya Allah tuh bukain takbir, bukain takbir, bukain tabir, bukain hikmah. Kita bisa tahu kan hikmahnya. Kita tuh sering kali nggak bersyukur dengan pemberian Allah SWT kayak gitu. Ya Allah, makasih ya Allah gitu. Makasih banget ya. Ya teman-teman juga mungkin kayak gitu kali ya. Walaupun sekarang misalnya kondisinya teman-teman tuh bukan Ustazah gitu. Saya mah sama mungkin kayak Lampung, tempat saya nggak ada majelisnya dikit gitu. Syukurin gitu ya, syukur. Lah kata orang Lampung tuh juga yang hadir sana tuh syukurin deh. Syukurin dan terus tambah semangatnya dengan disyukurin insyaallah imannya bertambah gitu aja ya. Dengan disyukurin insyaallah imannya bertambah. Misalnya teman-teman sedih, Allah Ustazah saya nggak tahu nih, tempat saya nggak ada majelisnya, tempat saya dikit majelisnya, bahkan tempat saya nggak punya guru nih, tempat saya nggak bisa belajar, saya nggak tahu ini gitu ya. Udah syukurin dulu yang ada dengan niat minta sama Allah, Allah tambahin. Kalau disyukurin ditambahin gitu. Nah, ini kan termasuk daripada cara Allah SWT ngasih kita ilmu kan, bisa hadir Zoom. Ini kan orang-orang pilihan. 60 ini orang-orang pilihan gitu kan. Udah syukurin dulu apa yang ada. Kayak di Bandung tuh saya tanya-tanya ternyata iya Ustazah di Bandung juga banyaknya Wahabi gitu kan dan lain sebagainya. Ahlus sunnahnya sedikit, kalau buat majelis tuh sedikit. Padahal udah didatangin Habib Ali. Bayangin loh Habib Ali. Tapi ya gitu makanya itu adalah dalil bahwa tidak sembarang orang yang Allah pilih. Itu udah dalil banget. Itu sudah dalil banget. Mau siapapun yang ngisi, mau siapapun yang ngajar, mau apapun temanya, tetap yang hadir adalah orang-orang pilihan Allah. Kayak gitu. Nah, itu udah dalil banget dah. Gitu. Jadi, kalau mau ditempatin kita di mana, syukurin. Saya adalah contoh orang yang kecewa berat pernah kecewa berat. Saya tuh kenapa saya tuh mondoknya di sini aja, saya pengennya di luar, saya pengennya ke Tarim gitu, saya pengennya belajar di sana gitu. Ternyata itu kita tuh harus disuruh famshu fil ardi gitu. Kita tuh makanya dalam Al-Quran tuh ada waladzi janalakumul ardu dalulan famshu fi manakibiha. Kan itu surah Al-Mulk ya. Dialah Allah SWT yang menciptakan bumi
Dalulan, apa ya dalulan tuh apa ya? Berbagai macam tempat, gitu. Kira-kira seperti itu lah terjemahannya. Dalulan famshu fil huwa alladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Apa ya makna dalulan tuh? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dalulan. Apa ya makna dalulan tuh? Gimana saya ngartinya ya? Yang bisa dijelajahi, gitu ya. Walladzi ja'alakum arda dalulan. Dialah yang menciptakan bumi yang bisa dikunjungin, disafarin, dijelajahin, nah gitu ya. Yang bisa dijelajahin, famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kamu, bertamasyalah kamu, safarlah kamu. Nah, itu udah ada tuh dalam Al-Quran. Kita tuh disuruh safar, disuruh berjalan, disuruh nggak mantep dalam satu tempat. Nah, itu dalilnya tuh. Di segala penjurunya. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa melihat berbagai macam sudut pandang, kacamata yang berbeda, bisa lebih mensyukuri keadaan, bisa lebih sebagainya. Nggak mantap dalam satu tempat, gitu. Harus ada rasa apa ya? Bukannya, maksudnya ya boleh, maksudnya gitu ya, nggak harus mulu mendep, enggak. Boleh untuk berjalan-jalan gitu, keluar kota, keluar rumah, untuk apa? Untuk bisa melihat sekeliling kita, untuk lebih peka, untuk dan sebagainya. Jadi saya ke Lampung tuh gitu mikirnya. Pertama kali, hari pertama yang saya pikirin itu, ya Allah gitu, makasih banget gitu ya. Palembang alhamdulillah ya. Nyari guru nggak susah, majelis di mana-mana, isinya rame, masya Allah tabarakallah gitu. Sekarang saya dikasih sama Allah penglihatan seperti ini kan gitu ya, buat kita makin bersyukur, buat kita makin ternyata saya harus lebih semangat lagi gitu. Ternyata masih banyak di bumi Allah itu yang belum terjelajah oleh dakwanya Nabi Muhammad. Ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Ya banyaklah kenyataan yang lainnya yang kita tidak ketahui gitu loh. Ya gitu. Jadi teman-teman kalau mau safar itu jangan cuma safar habis udah safar happy aja gitu ya. Enggak, harus banyak yang kita pikirin. Nah, kan? Makanya tafakur saat khair min ibadati sana, gitu ya. Nah, berpikir 1 jam itu lebih baik. Bertafakur 1 jam itu lebih baik daripada beribadah setahun. Ini bukan hadis, bukan. Ada qul yang mengatakan seperti itu. Tafakur sejam lebih baik daripada ibadah setahun. Sakingnya itu tafakur itu begitu bagus. Tapi tafakur bukannya tafakur netting ya, bukannya berpikiran netting negatif thinking, enggak. Justru itu enggak dibolehin. Bukan banyak mikir negatif, bukan. Kita tuh disuruh berpikir tuh apa? Tafakur fi khalqillah. Wala tafakur fi zatillah. Tafakur itu tentang ciptaan Allah, bukan tentang zatnya Allah. Jadi tafakur tuh ya Allah nyiptain kayak gini, Allah nyiptain sesuatunya kayak gini, Allah mentakdirin seperti ini. Harus bisa pintar-pintar mengambil hikmahnya, harus bisa memetik pintar-pintar sari-sarinya itu apa yang kita hadepin, yang kita lihat dengan matanya kita itu apa. Sari intinya itu apa gitu. Tafakur tuh kayak gitu. Nggak cuma duduk manem, diajak orang sapar udah. Kayak gitu, berenang udah, lihat-lihat pantai udah gitu aja udah habis, selesai. Nggak ada tafakur ini kan apa ya yang di-upgrade gitu ya. You must have you have to think hard ya. Kamu harus berpikir lebih keras ya. Berpikir lebih banyak gitu ya. Berpikirnya tentang apa? Fi khalqillah, tentang ciptaannya Allah, tentang takdirnya Allah, berpikir yang mendatangkan hal-hal positif. Apalagi hal tersebut bisa sampai dibagi gitu ya. Tapi saya sering juga kayak terbesit pikiran-pikirannya, tapi dilawan ya. Kalau ada pikiran-pikiran yang nggak enak gitu ya, udah lawan. Langsung alihin ke pikiran positif sehingga pulang-pulang kita bawa semangat baru, bawa rasa syukur yang lebih baru gitu ya, bawa
macam-macam lah ya gitu. Bawa yang hal-hal positif, oleh-olehnya bukan cuma kerupuk kemplang, bukan cuma kayak gitu aja, tapi oleh-olehnya lebih dari itu. Oleh-olehnya adalah upgrade diri kita. Kalau iOS-nya masih 14.0 di-upgrade jadi 14.1 gitu. Kan enak. Gitu. Saya kok ngomongnya ngelantur malam ini ya. Maafin kalau malam ini tuh isinya nggak banyak dagingnya ya. Walaupun kemarin-kemarin juga nggak banyak dagingnya sih sebenarnya. Nggak tahu lah. Tapi dimaafin ya kalau ada kurang-kurangnya gitu ya. Saya cuma bisa nyampainya seperti ini. Itu juga bukan dari saya, kalau itu kebaikan dari Allah datangnya, kalau itu keburukan dari saya dan maafin saya gitu. Jadi itu intinya hadis kita malam ini. Oh iya, saya ada amalan. Kalau mau masuk pasar, amalan ini bukan dari saya. Amalan ini adalah amalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau mau ada doanya. Kalau mau masuk pasar, baca ini. Bukan kita nggak boleh ya. Kalau ada yang hafal boleh ditulis ya. Jadi ini bisa jadi amalan untuk semuanya ya. Semoga diamalin. Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan biasanya kita tuh baca sudah sholat tuh kayak gini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu kan. Nah, ini ditambahin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Nah, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Itu tambahannya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi baca doa itu ketika mau masukin pasar sehingga kita tidak dicatat sebagai orang yang lalai dan pastinya kita mengikuti sunnahnya Nabi SAW gitu ya. Juga kalau mau masuk masjid baca doanya. Kalau mau masuk masjid, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Dan jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf madum tufi lillahi ta'ala. Madum tufiha lillahi ta'ala. Gitu. Madum tufihi lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Saya niat i'tikaf selama saya di masjid ini karena Allah. Jadi selama kita duduk di sana, walaupun kita ibaratnya ketiduran, ya itu tetap dicatat i'tikaf gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mau masuk masjid langsung lah, auto lah gitu ya, otomatis lah ya, langsung gitu. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik nawaitul i'tikaf madumtu fihi lillahi ta'ala gitu. Terus kalau mau keluar jangan lupa baca doanya Allahumma ftah li abwaaba fadlik, kan pendek ya, dibaca itu doa-doanya. Itu amalan yang bisa kita lakuin kalau kita masuk pasar atau masuk masjid. Wallahu ta'ala alam. Sepertinya ini udah banyak yang tanya. Saya bacain dulu ya. Iya benar. Kalau perempuan agak ribet ya Ustazah, safar mesti sama mahram. Tapi kita kemarin safarnya itu semuanya saya cerita ya. Gini, kalau diajakin cerita tuh biasanya nggak ngantuk ya. Oke. Kemarin kita tuh safarnya semuanya perempuan ya. Kecuali abang supir sama keneknya. Dua itu aja yang laki. Selebihnya semuanya perempuan, kira-kira 30-an ada. Itu semuanya perempuan ya. Jadi alhamdulillah agak ribet karena orangnya rame. Nah itu tuh doa masuk safar la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bil khair wa ala kulli syai'in qadir. Niat i'tikafnya nawaitul i'tikaf madum tu fihi lillahi ta'ala. Itu niat i'tikaf. Oh iya, saya mau cerita lagi ya. Oke, terakhir. Tentang niat.
Ya, saya dapetin ini kemarin dari Safar. Kita kan ke air terjun ya. Masih semangat nggak dengerin? Ini, insya Allah ini nih menambahin semangat kita dalam berniat gitu. Jadi ini pengalaman langsung yang saya dapat dan yang saya pikirin gitu, yang saya ambil hikmahnya langsung gitu ya dari salah satu hasil daripada Safar yang saya bisa bagi sama antum semua insya Allah. Kita kan hari terakhir tuh kan ke air terjun ya ceritanya. Itu orang 30-an kira-kira ya ke air terjun. Terus kan kalau mau ke air terjun tuh turun ya, tanjakan di sana. Saya udah tahu bahwa tangga turun tuh pastilah banyak anaknya, ratusan anak tangga tuh udah paham banget karena sebelumnya juga waktu di Bogor saya ke air terjun mana gitu, itu subhanallah rasanya mau pingsan ya. Nah waktu itu tuh alhamdulillah kebayar, tapi karena pas turun tuh bener-bener air terjunnya bagus banget. Cuma pas di Lampung ini, pas turun tuh kayak semuanya tuh kayak nggak terbayarkan, capeknya nggak terbayarkan gitu. Gitu. Pas turun tuh kan udah nggak apa-apa, ayo turun lagi. Itu turun tuh bukan mikirin gimana air terjun gimana di bawah, bukan, tapi mikirin gimana naiknya nanti. Bener-bener pas dihitung tuh mungkin ada 200-an anak tangga tuh ada. Dan jalannya tuh licin-licin, tangganya tuh curam-curam gitu. Bener-bener bikin capek banget, bikin mengas ya. Bikin mengas banget. Untung saya pas turun ya, baru berapa tangga tuh saya langsung bilang, Ustazah, please jangan turun. Nanti capek mau apa namanya, mau naiknya tuh bener-bener membutuhkan, aduh capek banget. Cuma saya udah niat nih ya. Saya ibaratnya saya udah pasang mental gitu ya. Saya udah pasang mental bahwa ntar kalau seandainya di bawah air terjunnya biasa aja, saya nggak akan kecewa karena niat saya turun, niat terbesarnya adalah saya mau olahraga gitu. Saya mau olahraga gitu ya. Saya mau olahraga, saya mau senam jantung, ibaratnya kan naik turun tangga itu bagus untuk kesehatan jantung gitu kan. Gitu seperti itu. Pokoknya niat saya tuh olahraga, bukan kayak habis niat mau lihat air terjun, enggak. Saya emang niatnya tuh mau olahraga. Ya udah, kalau memang air terjunnya bagus, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah nikmatin aja apa adanya. Tapi niat saya olahraga gitu. Jadi mungkin dari teman saya yang lainnya itu ke bawah karena penasaran air terjunnya gimana. Terus juga kan udah dibawa ke sana. Kita kan udah kayak trip, masuk dalam trip tuh, kita mau lihat air terjun. Udah di sana. Ada banyak juga yang nggak mau ikut turun kayak umi-umi gitu ya, dia nggak mau turun. Yang muda-muda aja deh yang turun. Cuma kan ada juga yang yang udah 30-an tuh ada udah mengas-mengas gitu kan ada. Termasuk saya. Itu capeknya bukan main. Bayangin aja 200-an lebih lah kali anak tangga. Udah pas ke bawah turun ya, udah capek banget. Ke bawah turun pada biasa aja air terjunnya, biasa aja gini-gini. Udah nyibur-nyibur foto-foto dikit-dikit udah naik lagi. Pas naik itu butuh effortnya itu banget. Cuma saya happy-happy aja. Cuma bener emang nggak bisa dipungkiri ya, capeknya luar biasa. 1, 2, 3 capek. 4, 5, 6, 7 kayak 10 anak tangga berhenti minum, selonjoran. Ya sama-sama. Semuanya kayak gitu. Mungkin yang turun tuh adalah orang 20 mungkin ada ya. Sampai gimana turun, nyesel gak? Rata-rata tuh pada tahu gitu kan gak mau turun gitu. Cuma sayanya happy-happy aja. Karena niat saya tadi. Niat saya emang saya mau olahraga, dan pas sampai atas saya nggak ada rasa nyesel sama sekali udah turun, nggak ada. Justru saya senang, saya happy, saya bisa olahraga. Saya bisa olahraga, keringet saya pas sampai di atas tuh kayak hore gitu ya. Keringet tuh bener-bener nyerocos gitu ya. Wah, akhirnya saya olahraga gitu ya. Olahraga berat. Itu kalau mau dibayangin gitu ya. Terus saya mikir, di sini nih letaknya, saya mikir, saya bilang, begini ternyata apa manfaatnya kalau kita punya niat banyak ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita punya niat banyak untuk dalam mengerjakan suatu hal apapun itu, kalau kita punya niat banyak ya,
kita itu nggak akan kecewa. Karena apa? Apa namanya, kalau niat kita cuma satu, apalagi nggak ada niat, udah lempeng pekerjaannya. Kalau niat kita cuma satu, terus niatnya nggak kedapetan, kita kecewa jadinya. Tapi kalau niat kita banyak, pasti di antara banyak itu ada yang dapat. Kalau niat kita banyak, pasti itu 10 aja. 10 aja niat kita. Pasti di antara 10 itu ada 1, 2, 3 yang dapat. Dan walaupun misalnya 7 lainnya nggak kedapetan, tapi ada 3 yang dapat, kita masih happy, bener nggak? Iya, masih happy. Kayak udah emang kita awalnya targetnya kayak gitu. Tapi beda kalau cuma niat kita 1 doang, beda sama niat kita 10. Niat 1 sama niat 10 beda. Nggak usah 1 sama 10. Niat 1 sama niat 2 beda. Orang punya niat 1 sama orang yang punya niat 2 beda. Gitu kan. Nah, coba kalau seandainya yang lainnya juga, ibaratnya bukan berarti saya baik, bukan ya. Emang kan saya niatnya olahraga gitu ya, bukan berarti ya. Coba yang lainnya tuh kayak saya juga, maksudnya yuk kita ke bawah niatnya olahraga. Pas naiknya nanti happy, jadinya kan kedapetan nih. Ibaratnya olahraga beratnya dapat. Cuma enggak seperti itu kan. Nah, akhirnya pas sampai atas bawaan mukanya beda-beda. Ada yang saya mau pingsan. Coba tadi saya nggak turun gini. Kenapa? Karena itu tadi niatnya cuma satu. Saya nggak nyalahin, nggak. Sekali lagi, saya nggak nyalahin teman-teman saya yang lainnya, nggak. Mereka semua mah orang baik-baik. Saya juga nggak nyebut siapa orangnya. Dan di sini juga nggak ada orangnya, nggak. Jadi gitu kan. Cuma nggak tahu saya nggak tahu isi hati mereka. Saya nggak tahu isi hati mereka. Saya literally nggak tahu. Dan ya saya yakin sih mereka juga punya niat banyak. Tapi maksud saya gini loh, mereka juga punya niat banyak sih, saya yakin. Bukan saya membaikkan diri saya, bukan ya. Ini tentang niat. Beda orang yang niatnya 1 sama orang yang niatnya 2, apalagi orang yang niat 1 sama orang yang niatnya 10. Nah, jadi kalau orang punya niat banyak kayak gitu, pasti salah satunya tercapai. Dan apa yang dikerjainya walaupun 7 nggak tercapai, tapi ada 3 yang tercapai, itu jadi nggak kecewa banget. Dan satu niatnya 1, udah kecewa, udah nyesel, udah mengutuk diri sendiri. Bener nggak? Gitu. Jadi semoga cerita saya ini menjadi motivasi, dan khususnya untuk diri saya sendiri. Saya juga nggak tahu ya kayak gitu ceritanya. Cuma saya mikir aja bukan pas sampai atas ya. Pas saya udah turun gitu, saya udah kepikiran bahwa ntar hikmah yang didapatnya kayak gini. Emang kita tuh harus banyakin niat ya ternyata gitu. Ternyata emang kita tuh harus banyakin niat. Harus tahu tujuannya tuh mau ngapain, dan bukan cuma satu. Kayak kita nih belajar. Saya kasih contoh. Antum kalau belajar cuma mau dengerin suara saya, cuma mau deket sama saya, gitu. Semoga nggak ada niatnya kayak gitu. Ibarat niatnya cuma kayak gitu aja. Kalau misalnya nggak dapet, kalau sayanya nggak notice misalnya, kalau nggak deket sama saya misalnya, walaupun nggak ada sepertinya niat yang seperti itu nggak ada misalnya, atau sama guru siapapun, antum mau belajar gitu ya. Niat belajarnya itu yang paling besar niatnya adalah pengen dinotis sama ustazah yang ngajar itu. Pengen deket sama ustazah yang ngajar itu. Cuma itu aja niatnya, nggak ada niat-niat lainnya, cuma itu aja. Terus pas nggak dapet, jadinya kecewa, jadinya sakit hati. Apalagi pas tahu ternyata, kok yang deket malah dia, gitu kan? Kok yang deket malah dia, nambah sakit hati. Kenapa? Dari awal udah niatnya salah. Maksudnya bukan salah, niatnya itu dari awal udah jadi kesalahan gitu ya. Kenapa niatnya nggak banyak? Coba kalau niatnya dibanyakin, nggak apa-apa. Niatnya mau lebih dekat sama ustazahnya, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan cuma itu aja, tambahin yang lainnya supaya kalau itu nggak tercapai nggak kecewa. Masih ada niat-niat yang lainnya yang tercapai. Gitu maksud saya. Paham nggak sampai sini? Nah, gitu. Orang tuh kalau misalnya dikasih tahu dengan suatu cerita, mungkin bisa lebih masuk kali ya motivasinya kayak gitu. Nah, itu sendiri yang saya dapat dari saya turun ke air terjun dan naik ya gitu, dengan niat yang emang ya udah, saya emang niat turun gitu ya. Tujuan saya turun mau lihat air terjun, juga
ya nggak apa-apa, udah saya nggak papain dari awal, ya nggak apa-apa kalau air terjunnya nggak bagus, nggak apa-apa, emang saya niatnya olahraga kok gitu, dan pastilah olahraga itu kan pasti dapet gitu, sesuatu yang pasti dapet kalau kitanya emang niat sungguh-sungguh, saya mau olahraga beneran ini, saya beneran mau olahraga gitu. Nah, seperti itu. Jadi gitu ya, semoga bisa dipahamin. Jadi banyak-banyakin niat. Nah, apalagi belajar nih. Banyak-banyakin niat. Walaupun misalnya saya niat belajar nih supaya saya hafal hadis. Jangan cuma satu, tambahin. Hafal hadis gitu ya. Deket sama orang soleh, meluas relasi. Yang jelas yang pertama karena Allah, karena Rasulullah itu udah pasti. Tambahin yang banyak-banyak. Apalagi pokoknya saya mau jadi orang baik, saya mau banyak hafal hadis, saya mau hatinya bersih, saya mau bisa mengaplikasikan hadis-hadisnya Rasul, saya mau emang beneran saya mau gini, terus saya mau malam ini saya nggak mau main HP, jadi sayanya ikut belajar hadis, saya mau gini-gini, banyakin niatnya. Jadi kalaupun 1, 2, 3 nggak tercapai, pasti ada yang lain-lain tercapai. Karena apa? Peluangnya apa ya? Peluangnya banyak. Peluang banyak, yang ikut sedikit, bisa menang. Ya, giveaway. Gitu ya, kira-kira seperti itulah. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Intinya orang banyak niat itu nggak akan pernah kecewa. Itu salah satu manfaat dari memperbanyak niat adalah tidak akan mendapatkan kekecewaan. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, saya kembalikan ke admin. Saya sekali lagi minta maaf kalau pembahasan malam ini juga karena saya masih semangat juga untuk ngajar gitu ya. Melihat semangatnya antum. Jadi saya juga semangat gitu loh. Makasih banget ya. Kalau antum nggak semangat, pasti saya udah kita pindah aja ya Sabtu depan gitu, minggu depan ya. Tapi karena antum semangat, saya nggak tega untuk dipindahin ke minggu depan lagi. Saya juga harus semangat karena semangat itu nular. Antum yang nularin semangat sama saya. Jadi saya juga semangat walaupun nggak dapet semangat banget, tapi ya oke lah, segini aja dulu dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan ke admin. Jazakumullah khairan Ustazah atas ilmunya, Masya Allah, ceritanya seru banget, dan selain seru juga tentunya selalu berisi, jadi selalu ada pesan yang disampaikan, dan tentunya kalau Ustazah Akilah sudah berbicara buat anak pribadi dan pastinya juga dirasakan oleh ummahat semuanya, sampainya ke hati ya, Masya Allah. Insya Allah semoga kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Ustazah tadi, terutama tadi Masya Allah. Jadi setiap kita melihat seseorang, apalagi mungkin yang keadaannya mengkhawatirkan, mungkin kalau misalnya tidak bisa dibantu dengan materi, dengan doa. Nah, Masya Allah, itu insya Allah semoga bisa kita amalkan ya. Dan mungkin dari sini juga ada yang memang sudah mengamalkan, namun untuk yang baru tahu, Masya Allah, itu jadi menambah ilmu kita juga.